Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Abdul Nasir, NPM 0008. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang public bath atau pemandian umum. Eh, Hammam atau public bath dalam sejarah peradaban Islam pada abad pertengahan memiliki fungsi yang sangat vital. Elizabeth Williams dalam History of Hammam menuliskan kamar mandi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemandian, tapi juga memasyarakatkan hidup sehat dan higienis. Sebagian masyarakat kala itu juga menggunakan kamar mandi sebagai lokasi pertemuan untuk bersosialisasi. Kemudian di kawasan Mediterania, kamar mandi umum memiliki akar sejarah yang kuat dengan teknologi dan konsep yang cukup brilian. Pengaruh Romawi cukup mewarnai arsitektur pemandian tersebut. Ini tidak terlepas dari dominasi Romawi kala itu dari Eropa, Afrika Utara, hingga Mediterania Timur. Kemudian pada abad pertengahan, pemandian umum menjadi bagian penting dalam komunitas masyarakat dan sebagian besarnya dibangun dengan kualitas yang sedemikian rupa. Sejumlah sejarawan mendeskripsikan letak pemandian itu berdampingan dengan sekolah, taman, masjid, dengan tata letak yang sangat aktif. Keberadaan pemandian umum di abad pertengahan memainkan peranan unik terhadap kemajuan umat Islam, terutama dalam kelompok sosial. Keberadaannya yang tertutup memberikan ruang bagi bermacam strata sosial untuk saling bertemu dan bersosialisasi yang di dalamnya terdapat teman, tetangga, atau orang-orang yang baru saja kita kenal. Selain itu, tempat mandi ini juga dijadikan sebagai budaya dan tempat rekreasi. Dan juga pemandian umum atau hammam adalah sebuah sarana untuk menguatkan hubungan seseorang dengan sahabat ataupun kerabat untuk saling berbagi cerita dan bercengkrama. Karena pada dasarnya selain sebagai sarana untuk membersihkan badan, pemandian ini juga berfungsi sebagai tempat untuk bersosialisasi. Di dalam ini tidak ada pembedaan antara golongan yang terpandang maupun yang tidak terpandang. Dalam pemandian ini semuanya berkumpul dan saling membantu untuk membersihkan badan. Sehingga kondisi seperti ini dapat membangun kekuatan emosional dan hubungan baik tanpa memandang status sosial. Meskipun demikian, ada batas-batasan yang tetap harus dipatuhi selama berada di pemandian ini, seperti bergosip ataupun melakukan perilaku yang tidak terpuji. Kemudian di dalam pemandian ini tetap ada etika yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu hammam atau pemandian umum memiliki tempat yang terpisah antara laki-laki dengan perempuan dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk masuk ke dalam tempat perempuan maupun sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak menimbulkan fitnah dan perilaku yang tidak terpuji. Kemudian, meskipun pemandian ini terpisah di antara laki-laki dan perempuan, di dalam pemandian tidak diperbolehkan mandi tanpa busana ataupun dengan busana yang transparan. Jadi meskipun antara sesama laki-laki dan ataupun sesama dengan perempuan, dalam pemandian ini tetap tidak diperkenankan untuk menggunakan busana yang tidak semestinya. Kemudian tidak dibolehkan untuk membicarakan aib tubuh orang lain saat berada di dalam tempat pemandian. Karena di dalam pemandian ini kita kan saling mengetahui kondisi dari badan kita sendiri dan kondisi badan orang lain. Jadi di dalam pemandian ini sangat sangat kuat godaan untuk membicarakan tentang aib orang lain, yang mana membicarakan aib orang lain tersebut sangat dilarang dalam Islam. Jadi dalam pemandian ini kita benar-benar harus menjaga etika kita bagaimana seorang Muslim yang seutuhnya gitu. Jadi tidak diperkenankan untuk membicarakan aib orang lain kepada orang lain juga, dan dilarang juga untuk menceritakan keburukan-keburukan orang lain yang kita ketahui pada saat di dalam kamar mandi tersebut. Kemudian juga dilarang untuk menggosip. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa gosip sangat dilarang di dalam
agama Islam. Kemudian karakteristik hammam. Umumnya terdiri dari 3 ruangan yang dilapisi dengan marmer dan terdapat bak penampungan air serta memiliki 3 tempat khusus, yaitu tempat khusus air panas atau yang disebut dengan kaldarium, kemudian tempat khusus air hangat atau tepidarium, dan tempat khusus air dingin atau frigidarium. Kaldarium sendiri berfungsi sebagai tempat berendam dengan air panas atau melakukan sauna dengan uap panas. Dan yang kedua yaitu tepidarium berfungsi sebagai tempat untuk berendam dengan air hangat ataupun sauna dengan uap yang tidak terlalu panas. Yang ketiga yaitu frigidarium berfungsi sebagai tempat untuk mendinginkan badan ataupun bisa untuk membersihkan badan dengan air dingin sekaligus sebagai tempat untuk bersantai. Nah, berikut adalah contoh dari bentuk hammam. Nah, dapat kita lihat di sini ada terjadi interaksi antara seseorang dengan orang yang lain, yaitu saling membantu dan saling berusaha untuk melakukan interaksi sosial. Jadi di dalam hammam sendiri kita tidak hanya sebatas mandi atau membersihkan badan, tetapi kita lebih mengutamakan juga kepada bagaimana kita berinteraksi, membangun hubungan yang harmonis atau hubungan yang baik dengan orang-orang yang berada di dalam kamar mandi tersebut. Nah, berikutnya itu fungsi pemandian umum atau hammam. Yang pertama yaitu sebagai sarana untuk menguatkan hubungan dengan orang-orang terdekat. Biasanya hammam ini dipergunakan untuk berendam bersama-sama dengan keluarga ataupun kerabat ataupun teman-teman yang mungkin sudah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kita sendiri, dan di sana merupakan sarana juga untuk mungkin kita setelah lama tidak berjumpa, mungkin kita membutuhkan waktu untuk saling bercengkrama. Nah, disinilah tempatnya untuk saling menguatkan hubungan antara kita dengan teman-teman ataupun kerabat. Yang kedua yaitu sebagai sarana bagi orang tua, terutama ibu, untuk mencari pasangan untuk anak lelakinya. Di dalam pemandian umum, sosialisasi tidak terbatas pada penguatan hubungan dengan orang-orang terdekat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencari calon pasangan untuk anak-anak yang ingin menikah. Hal ini dikarenakan, terutama bagi ibu-ibu, bisa mengenal lebih dekat bisa mengenal lebih dekat wanita calon anak pasangannya, maaf. Hal ini dikarenakan terutama ibu bisa mengenal lebih dekat wanita calon pasangan anak laki-lakinya. Kemudian yang ketiga sebagai sarana untuk melakukan perawatan bagi perempuan yang ingin menikah, seperti mewarnai rambut ataupun berias, biasanya menggunakan henna. Tujuannya itu untuk melakukan persiapan menuju pernikahan. Kemudian pemandian umum. Kemudian selanjutnya ada manfaat pemandian umum. Pemandian umum atau hammam sebenarnya memiliki manfaat yang cukup besar, terutama dalam menjaga kesehatan tubuh. Di antaranya yaitu melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, mengurangi lemak tubuh, memberikan efek rileks, detoksifikasi, dan mempercepat metabolisme dan mencegah penuaan pada kulit. Ini disebabkan karena tadi kita karena kita berendam di air panas sehingga lemak-lemak jahat tersebut terbakar oleh air panas tersebut sehingga dapat mengurangi lemak-lemak yang jahat, gitu. Seperti misalnya orang-orang bagi yang memiliki penyakit misalnya obesitas. Nah, salah satunya dengan hammam ini bisa menjadi solusi untuk bebas dari penyakit tersebut. Nah, kemudian penemuan dan perkembangan pemandian umum hammam. Pemandian umum atau hammam ini sebenarnya berasal dari kebudayaan Romawi yang diadaptasi oleh umat Muslim pada saat kejatuhan kekuasaan Romawi.
ketika ketika mau kaum muslimin Suriah, jadi sebenarnya awal dari penemuan penemuan pemandian umum ini atau hammam ini pada awalnya itu ketika kaum muslimin di Suriah mengadopsi fasilitas tersebut, mereka tidak menggunakan hammam tersebut menjadi eksklusif, namun membuatnya menjadi fasilitas umum. Nah, jadi awalnya ketika jadi awal dari pemandian umum ini berasal dari pemandian kebudayaan Romawi, di mana pada saat itu Romawi sudah dahulu menggunakan pemandian umum, namun ketika pengaruh Romawi cukup kuat ke negara-negara, ke daerah-daerah jajahannya, maka otomatis daerah-daerah jajahannya tersebut mengikuti budaya dari Romawi tersebut. Nah, ketika kejatuhan Romawi, umat Islam pada saat itu segera mengadopsi kebudayaan Romawi ini. Namun tidak seluruhnya yang diadopsi oleh umat Islam, akan tetapi hanya sebagian yang diadopsi seperti misalnya gaya-gaya arsitektur ataupun bentuk-bentuk pemandiannya. Namun seperti etika-etika ataupun seperti kayak pembedaan antara golongan bangsawan dengan pemisahan antara golongan masyarakat bawah dengan masyarakat yang memiliki status sosial tinggi itu tidak diadopsi oleh masyarakat Muslim pada saat itu. Nah, kemudian setelah diadopsi oleh umat Muslim di Suriah, pada abad ke-14 pemandian umum ini juga kembali dikembangkan di Baghdad dan menjadi terkenal sebagai budaya yang cukup maju pada saat itu. Nah, kemudian di abad ke-15 pemandian umum ini juga ditemukan oleh pasukan perang salib di sekitar daerah Yerusalem dan Syria pada saat itu penaklukan Muslim jadi pada saat abad 15 ketika perang salib terjadi, pasukan perang salib tersebut memasuki daerah Yerusalem dan Syria, dan pada saat melakukan penaklukan Muslim, mereka menemukan bahwa adanya pemandian umum. Akan tetapi penggunaan pemandian umum ini pada saat itu sangat jauh dan bertentangan dari norma-norma yang diajarkan oleh Islam, di mana pemandian tersebut digunakan untuk perilaku yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti misalnya melakukan maksiat ataupun perilaku yang tidak terpuji lainnya. Gitu. Nah, kemudian pada abad ke-17 di Inggris, pemandian ini ditemukan lagi, tapi namun dengan nama yang berbeda, tapi konsepnya tetap sama. Pemandian ini disebut dengan pemandian Turki, ditemukan di London, Manchester, dan Leeds, yaitu pada tahun 1679. Pemandian ini dibangun oleh pedagang Turki. Kemudian selain di Inggris, pemandian ini juga ditemukan di Skotlandia, tepatnya di Edinburgh pada tahun 1883 oleh John Burnet. Nah, kemudian evolusi dari pemandian umum ini. Karena pada saat sekarang pemandian umum seperti ini sudah sangat jarang ditemukan dan kebanyakan diganti dengan tempat perawatan badan seperti sauna dan spa dan segala macamnya, maka pemandian umum seperti ini sudah sangat sulit ditemukan. Akan tetapi meskipun sudah sangat sulit ditemukan, kebanyakan sekarang yang diambil oleh masyarakat modern zaman sekarang itu konsep-konsepnya seperti tempat perawatan seperti sauna dan spa yang konsepnya yang mungkin mirip dengan konsep pemandian umum pada zaman dahulu. Kemudian lebih dari itu, evolusi dari pemandian umum ini yaitu karena karena kebanyakan sekarang rumah-rumah sudah
memiliki kamar mandi tersendiri, dan juga kebanyakan rumah-rumah orang tidak memiliki luas yang seluas pada zaman dahulu, sehingga lama-kelamaan pemandian umum ini posisinya tergantikan oleh kamar mandi. Dan juga pemandian umum karena konsep dasarnya lebih ke penguatan penguatan hubungan sosial. Jadi sekarang itu tidak lagi umum digunakan pemandian umum seperti pada zaman dahulu, pada saat zaman sekarang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.